Bang biakan. Mereka terlihat ini apa, masih belum adaptasi dan terlihat canggung. Mereka, jadi makanya kita breeding sampai anakan, terus ketika waktunya ini apa, saatnya ya boleh dilepas liarkan ya, sudah dewasa baru kita lepas liarkan ke hutan. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Wilan Bang Pro. Kali ini saya sedang berada di sekitaran rumah saya ya, ada rumah saya bersama tuh, dan ini dulu saya pernah bicara kepada kawan-kawan di channel saya bahwa saya ingin membangun sebuah kandang besar ya untuk mengembangbiakan kucing hutan, dan setelah berkembang biak satu persatu kita akan rilis atau lepaskan ke alam. Nah, sebagian sudah terlaksana ya, itu ada banyak sekali dinding ya di belakang saya. Ini cukup luas sekali, saya tidak tahu berapa meter persegi luasnya ya, pokoknya luas sekali. Akhirnya cita-cita saya untuk memiliki kandang super besar terlaksana juga ya. Kita akan lihat ke sebelah sana, masih luas ya. Ini belum selesai semuanya, masih ada bagian yang belum dibikin dinding ya, untuk sampai ke ujung sana. Baru sampai ujung sana tuh itunya, ada kira-kira 50 meter dari sini ke sana ya. 50 meter ada enggak ya? Lebih bahkan. Nah, yang sebelah sini belum saya pasangi dinding. Jadi mereka bisa berkeliaran nanti di sini secara bebas ya. Dan akan dibuat kandang juga. Jadi kalau cuaca hujan, mereka bisa berlindung di kandang yang sudah disediakan. Cuman ininya apa, kucing hutannya belum saya dapat. Sayangnya saya cuma punya satu kucing hutan ya, dan saya akan, kalau sudah selesai bangunan ini ya, dinding ini kalau sudah selesai semuanya dipasangi dinding, saya akan cari kucing hutan dari warga lebih intens lagi dan akan mengembangbiakan mereka di sini sebanyak mungkin ya, karena ini tempatnya luas, bisa menampung puluhan kucing hutan nantinya. Ini bekas bangunan rumah. Nah, kandang bisa dibikin di sini nanti, atau di sebelah sana yang banyak pohonannya di balik bangunan ini. Ke sini juga masih ada space ya. Di sini lebih tenang, tidak banyak suara kendaraan yang terdengar karena agak terhalang beberapa rumah. Yang jadi masalah, ada kesalahan teknis ya. Ini terlalu rendah sebenarnya. Jadi ini terlalu rendah, harusnya bisa di ukuran 2 meter ke atas ya. Ini 2 meter. Seharusnya seperti dinding yang di ini nih, dinding tetangga saya, dindingnya seperti ini. Cuman salah perhitungan. Karena apa? Karena kucing hutan dewasa bisa aja loncat ya, kalau mereka sudah dewasa. Tapi sapir kembali
Kebanyakan kucing hutan yang saya rawat itu lepas dengan sendirinya ya. Mereka pergi hutan dengan sendirinya, tanpa saya sengaja rilis ke hutan ya. Makanya saya jarang ada video perilisan kucing hutan karena mereka suka pergi sendiri, kabur ya istilahnya. Wah, biasanya banyak kaburnya ketika kita sedang membuat video, ketika mau pulang mereka tidak mau pulang ya. Udah saya biarkan, karena itu tandanya mereka sudah waktunya pergi ya, seperti itu. Atau kadang-kadang ketika di rumah, ketika mereka sudah dewasa, terlihat dari tingkah polanya ya, tingkah si kucing hutannya itu terlihat tidak nyaman ya kalau berada di rumah. Itu tandanya mereka mau cabut dari rumah, mau pergi ya, saatnya pergi ya. Dan saya biarkan ya, karena saya di rumah juga playroom tanpa kandang, jadi mereka bisa saja pergi ke hutan semau mereka ya, kapanpun mereka mau. Nah di sini tadinya saya berpikir ini kependekan ya si dinding ininya, tapi saya pikir biar saja, karena kucing hutan yang belum dewasa itu tidak akan bisa loncat ya terlalu tinggi, kecuali untuk kucing hutan yang sudah dewasa mereka pasti akan bisa loncat ya. Tapi itu juga sebenarnya jadi masalah ya. Jadi masalahnya kenapa? Karena kan tujuan saya mengembangbiakan ya. Kalau mereka kabur sendiri, bagaimana mereka bisa berkembang biak? Kalau ternyata sudah dewasa mereka cabut dan meloncat di pagar ini. Dan solusinya mungkin saya akan pasang jaring seperti yang bisa. Itu tangga saya. Itu juga dipasangin jaring seperti itu ya. Jadi mereka tidak akan bisa keluar. Jadi proses rilisnya nanti secara teratur, kita rilis satu persatu, jadi bisa didokumentasikan perilisannya ya, ketika mereka sudah berkembang biak banyak. Juga di sini juga saya akan nanti bikin ini apa namanya, breeding ya, mix kawin silang antara kucing hutan dan kucing dom atau kucing rumahan. Mari kita coba ke arah sini. Ini sedang dibangun, karena belum selesai ya. Ini juga belum ditutup. Nah, itu ke pojok tuh sudah hampir selesai. Ininya. Ini cukup menguras biaya juga ya. Kenapa saya menggunakan baja ringan? Karena lebih irit daripada batu. Cuman kekuatannya mungkin ini tidak akan selama batu ya dindingnya. Cuman tidak apa-apa. Kemudian rezekinya nanti. Dan itu belum dipasangi dinding. Nah, bagian sini yang belum dipasang. Juga bagian sana. Meng, kita balik ke sini Meng. Saya tadi tinggalin di sama si Musanggas ya. Nah sebelah sini juga belum ditutupi dinding. Itu mereka sedang main di pojok. Meng, saya pikir cukup nyaman ya mereka tinggal di sini karena lebih luas, lebih bebas daripada di luar rumah atau di belakang rumah saya yang ruang lingkupnya terbatas, kecil space-nya. Sebenarnya bisa aja mereka dikurung ya di kandang. Saya juga punya kandang yang ukurannya besar ya, ukuran 5 kali 4 meter. Cuman saya nggak tega
saya orang yang nggak tega mengurung hewan ya, makanya saya tidak suka burung. Nah ini musang rase. Jadi kalau mereka ini apa tidak bertengkar, saya juga akan naruh banyak musang rase di sini. Musang rase juga sebenarnya langka ya di alam, tapi musang rase tidak termasuk satu hewan yang dilindungi. Ya itu hutan yang dilindungi yang harus kita lestarikan ya. Yang harus kita perbanyak dengan cara di breeding, kembang biakan. Mereka terlihat ini apa masih belum adaptasi dan terlihat canggung. Sebenarnya meskipun di sini nantinya akan ada banyak kucing hutan, tapi kan kucing hutan itu hewan yang bukan tipe hewan yang suka bersosialisasi ya, berkumpul gitu. Mereka cenderung penyendiri kucing hutan itu. Jadi mereka memiliki wilayah teritorial mereka sendiri. Jadi kalau digabung bersama untuk jangka panjang itu tidak akan betah mereka. Jadi makanya kita breeding sampai anakan, terus ketika waktunya ini apa saatnya ya boleh dilepas liarkan ya, sudah dewasa baru kita lepas liarkan ke hutan. Jadi meskipun saya tinggalkan mereka di sini malam dan siang itu aman, karena mereka tidak akan bisa keluar ya. Dan umur segini mereka tidak akan pernah tertarik untuk kabur kawan-kawan. Sebenarnya mereka itu masih tergantung sama yang menjaganya ya, dalam hal ini saya. Jadi mereka menganggap saya itu indukannya ya. Di masa tergantung biasanya usia 7 bulan ke atas ya, betina biasanya lebih cepat. Betina usia 7 bulan sudah mulai mau pergi ke hutan. Paling lama itu ada dulu sampai 10 tahun 10 bulan ya. Sebenarnya yang pertama itu 10 bulan dulu bareng sama saya tahun 2019. Setelah 10 bulan si Emeng bisa jantan, dia pergi sendiri ke hutan. Begitupun dulu saya pelihara musang rase, musang pandan, monyet, semuanya pergi ke hutan ketika saya bawa bertualang. Contoh monyet sih ngomong dulu, saya bawa main ke hutan dekat sungai di tidak jauh dari perkampungan saya sebenarnya sih, kurang lebih jarak 3 kiloan dari rumah saya. Cuman dari saya kan masih banyak hutan di pinggir sungai besar biasanya, dan di hutan tersebut banyak juga seperti monyet, terus ini apa yang hitam itu lutung ya kalau bisa bilang. Nah jadi cerita si udah ngomong itu diajak main ke sungai. Biasanya kan kalau diajak balik dia suka ikut balik. Waktu itu dia tidak mau balik, dia naik ke pohon, disuruh pulang malah diam saja sambil ngeliatin.
Nah, waktu itu saya biarkan saja karena di sana juga banyak ya monyet. Jadi mereka bisa, jadi si momong bisa menemukan keluarga barunya ya, sejenisnya. Terus dulu ada 3 ekor kucing hutan yang saya rawat sekaligus. Dan mereka ketiga-tiganya kabur sendiri ya dari rumah satu persatu ya, seperti itu. Terus ada juga yang ada 1 ekor kucing hutan yang berhasil dikawinkan ya dengan kucing Anggora waktu itu. Itu pun tidak saya sengaja. Jadi kucing Anggora punya adik saya yang biasa main juga di belakang rumah saya. Waktu itu si kucing hutannya ini jantan ya. Pernah ketahuan beberapa kali sedang kawin ya. Cuman sayangnya saya belum pernah menyaksikannya. Yang menyaksikan itu adik, karena adik saya di rumah terus kan. Kalau saya jarang ada di rumah kalau siang. Hingga suatu saat si kucing kucing Persia ya, pun Anggora. Kucing Persianya hamil dan melahirkan berapa anak begitu ya, 5 ekor anakan ini, campuran kucing hutan dan kucing Persia. Cuman kurang bagus ya nge-mix mereka, karena Persia itu bulunya lebat, jadi motif totalnya tidak kentara, tidak terlihat. Jadi untuk mengkawin silangkan ini bagusnya dengan kucing dom atau kucing rumahan, kucing kampung ya, yang warna bulunya polos itu lebih bagus, polos putih, polos kuning, pokoknya yang warna bulunya polos supaya corak totalnya keluar. Dan lebih bagus lagi si jantannya kucing hutan dan betinanya kucing dom. Itu untuk breedingnya. Dan sampai sekarang saya belum mix lagi ya, belum mix breeding lagi, karena mereka pada keburu duluan. Jadi dari 2019 sampai sekarang saya masih suka ya, setahun itu 2 kali biasanya saya merawat kucing hutan, meskipun kalau ada kucing hutannya, kalau warga menemukannya. Sebenarnya di medsos banyak ya yang jualan kucing hutan, tapi saya takut kena undang-undang. Jadi saya lebih baik mengambil dari petani yang menemukan kucing hutan di ladang. Tapi sebenarnya kalau ya saya pikir ini anggap aja curhat, kalau sebenarnya saya bisa aja membeli kucing hutan ini dari media sosial ya, banyak yang menjual itu. Bisa aja saya membeli mereka lalu saya tampung di sini sampai mereka dewasa dan saya lepas liarkan ke hutan. Tapi mungkin tetap saja saya dianggap nantinya ya, dengan nada mungkin atau apa. Takutnya seperti itu kawan-kawan. Meskipun tujuan saya baik. Kadang banyak orang bertanya, menghabiskan uang membeli daging sehari tidak cukup 50.000, terus ujung-ujungnya dilepaskan setelah gede ya, buat apa katanya. Ya saya nggak peduli omongan tetangga ya, banyak yang ngomong gitu, karena apa yang saya lakukan ya saya suka. Dinot ini si musang rasu, dia lebih gampang dikasih makan, hobinya buah pepaya, jadi dia itu omnivore, makan segala. Daging juga dia suka ya, tetapi
tidak terlalu banyak makan daging, dia banyak makan buah. Beda dengan musang pandan. Musang pandan itu seimbang ya, daging iya, buah juga iya. Dan aroma badannya itu tidak sebau musang pandan. Musang pandan nempel ya kalau baunya itu di badan. Kalau ini nggak terlalu, meskipun dia si musang ini juga bau sebenarnya, tapi tidak nempel di kulit kalau disentuh. Dan juga perawatannya sangat mudah sekali kawan-kawan. Cukup dikasih buah, terus pupnya juga buah kayak pup burung kutilang ya, dia tidak terlalu jijik ketika kita membersihkannya. Beda dengan cemeng tuh, kalau udah pup bau sekali. Cuman masalahnya ngerawat musang gresik itu susah. Kalau dari bayi rentan meninggal teman-teman. Dari 2019 sampai sekarang saya baru berhasil 4 kali ya merawat ini musang gresik dari baby. Makanannya benar-benar harus dijaga ya, harus benar-benar alami ketika merawat dari baby itu. Dimulai dari pemberian susunya yang ini, yang khusus hewan ya, susu domba kalau bisa, atau susu yang banyak ditulis di marketplace yang rendah laktosa. Cuman tetap aja sulit sekali ya merawat musang gresik itu kalau dari baby. Kalau mau merawat usahakan dari pokoknya umur yang sudah mandiri aja, dari ketika dia udah punya gigi. Jangan yang masih merem, itu rentan meninggal. Dia nggak mau disentuh ya. Nah, sini. Gini, men. Ini musang gresik kayak anak babi ya, kalau dia jalan nunduk. Nah, nanti kalau ini bangunan sudah selesai, kita akan memasukkan banyak hewan ya. Tapi saya lebih ke ini ya, lebih intens ke kucing hutan ya. Nanti yang akan saya simpan di sini. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawan konten kita hari ini. Saya tidak bertualang hari ini karena badan saya agak sedikit ini ya, meriang gitu. Kenapa? Geli. Neng pulang, udah masuk ke cargo pet. Neng pulang, yuk pulang. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Nanti kita bertualang bersama mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan dukung terus channel saya supaya tujuan kita bersama untuk melestarikan kucing hutan bisa tercapai. Amin. Ayo jalan-jalan bertualang bersama Bangkong Pro.